Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua, salam bahagia, Om Swastiastu. Sebelumnya mohon izin kepada Bapak Kepala Sekolah beserta Bapak Ibu Dewan Guru bahwasanya pada hari ini saya akan melakukan sebuah pembahasan dari pendidikan guru penggerak yang sedang saya jalani. Tapi sebelum itu, saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, yang dimana selama ini sudah selalu mendukung saya ataupun menyupport dalam program pendidikan calon guru penggerak angkatan 11. Baik, pada pagi hari ini saya akan memberikan sebuah pembahasan yaitu budaya positif. Tapi sebelum itu sedikit akan memperkenalkan diri. Jadi Bapak Ibu juga sudah pada paham, saya Ibu Tuari Permana yang akan menyampaikan materi pada pagi hari ini. Saya calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Lampung Tengah, yang asalnya dari SD Negeri 3 Fajar Mataram. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mengawali proses pembelajaran atau pembahasan pada pagi hari ini, ada baiknya kita akan melakukan sebuah ice breaking. Jadi sebelum kita membahas tentang disiplin positif pada pagi hari ini, kita akan tersenyum terlebih dahulu selama 30 detik. Tapi perintahnya adalah kita saling berhadapan, Bapak Ibu, saling berhadapan dengan teman-teman yang ada di sebelah. Bisa? Ya, kita saling berhadapan, kita saling memandang. Oke? Bisa langsung kita saling berhadapan, kemudian kita akan melihat wajah teman-teman kita akan sejawat kita. Kita akan, saya hitung ya Bu ya, saya hitung selama 30 detik, kira-kira bagaimana? Oke, bisa kita mulai? 3 2 1, dipersilakan. Jangan dilihat bibirnya Bapak Ibu, kalau dilihat bibir pasti kita ketawa gitu. Kita lihat matanya saja. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu, luar biasa sekali, tepuk tangan buat kita semua. Jadi saya mencoba membawa Bapak Ibu untuk bisa bahagia dalam kita mengikuti kegiatan pada pagi hari ini. Tentunya bahagia itu akan menciptakan sesuatu yang positif dalam diri. Jadi kalau kita bicara tentang kebahagiaan, kesenangan, aura positif kita pasti akan keluar. Beda kalau misalnya perasaan kita lagi cemberut, perasaan kita lagi nggak senang, ada rasa benci, mungkin ada rasa yang tidak enak dalam hati, itu akan keluar aura-aura negatif. Tentunya aura positif akan menjauh. Nah, sesuai dengan materi pada pagi hari ini, saya akan membahas tentang disiplin positif. Tapi sebelum itu, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk menyepakati destinasi pada pagi hari ini. Yang dimana destinasinya yang sudah saya buat. Yang pertama adalah menghargai siapapun, menjadi pendengar yang baik, berpakaian yang rapi dan sopan, izin saat hendak keluar kelas, boleh makan, minum dengan tenang. Kira-kira Bapak Ibu perlu tidak ditambahkan lagi kesepakatan destinasi pada pagi hari ini? Atau perlu, apa memang sudah cukup izin saja? Bagaimana Bapak Ibu? Cukup ya? Baik, terima kasih. Baik, kalau seperti itu bisa saya lanjutkan. Baik, kita di sini sesuai dengan judul awal tadi, kita akan membahas tentang budaya positif. Kita tahu budaya positif yang ada di sekolah itu rata-rata akan berfungsi membentuk karakter murid, guru, dan tentunya dan visi-misi yang ada di sekolah. Budaya positif ini timbul dari diri kita sendiri. Kita tidak bisa mengubah sebuah karakter siswa ataupun bisa dikatakan membuat siswa atau kita memaksakan siswa itu tidak bisa. Jadi tumbuhnya budaya positif itu ada dalam diri kita. Nah, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah.
Nah, budaya positif tersebut dapat dijadikan dengan menerapkan konsep-konsep inti. Nah, jadi pada pagi hari ini saya akan membahas ada 6 materi. Yang pertama yaitu disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Kemudian yang ketiga ada keyakinan sekolah atau kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima ada posisi kontrol restitusi. Dan yang terakhir ada segitiga restitusi. Tentunya dari budaya positif 6 materi ini akan kita bedah bersama. Kita akan lihat bersama sesuai dengan saya sudah mendapatkan materi pada sebelum-sebelumnya. Saya akan mencoba untuk memberikan pengibasan kepada Bapak Ibu semua. Disiplin positif. Sebelum saya membahas lebih jauh tentang disiplin positif, apa sih Bapak Ibu pengertian dari disiplin positif itu? Bisa dibantu saya untuk mengungkapkan atau menyebutkan makna disiplin positif? Ya. Terima kasih. Kemudian masuk kelas dengan jadwal. Ya. Terima kasih Pak Widi. Jadi menurut Pak Widi masuk kelas sesuai dengan jadwal yang ada. Ada yang lain? Ya, Bu Mei. Kalau misalnya disiplin positif itu apa saja? Semua kebiasaan baik. Ya, bagus sekali, luar biasa. Jadi menurut Bu Mei, disiplin positif itu semua perilaku yang baik. Nah, kalau saya bisa simpulkan jawaban dari Pak Widi dengan Bu Mei tadi, itu muncul dari internal seseorang. Disiplin positif itu. Oke, jadi coba kita akan lihat. Disiplin positif yang pertama itu merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi nilai-nilai kebajikan dalam diri itu bisa menumbuhkan disiplin positif. Yang kedua, disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Artinya, disiplin positif itu bisa mengkontrol diri kita, Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan kita sudah, manusia itu sudah ada disiplin positifnya masing-masing, tergantung dia bisa atau tidak mengendalikan. Itu makna yang kedua. Yang ketiga, disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal seperti yang saya katakan tadi, bukan akibat paksaan, ujian ataupun hukuman. Jadi disiplin positif itu bukan karena ada faktor eksternal gitu. Faktor eksternal ini ada bukan berarti dia diuji kemudian muncul disiplin positifnya, kemudian dari paksaan kita memaksa murid muncul disiplin positifnya, tidak. Jadi disiplin positif itu munculnya dalam diri kita masing-masing. Saya yakin Bapak Ibu guru juga menjadi seorang pendidik memiliki disiplin positif ataupun disiplin waktu. Ya, kan kita masih sering terlambat dan lain sebagainya, itu memang ya mungkin ada suatu atau aktivitas yang memang tidak bisa ditinggalkan. Tapi kodrat dari manusia itu sendiri terdapat di budaya positif yang ada dalam diri manusia. Nah, dari ketiga pengertian atau yang saya jelaskan tadi, kita kaitkan dengan kurikulum yang sekarang, yaitu kurikulum Merdeka, di mana kurikulum Merdeka ini sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ada 6 karakter di dalam profil pelajar Pancasila. Kalau kita kaitkan dengan budaya positif, yang pertama ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua berkebinekaan global. Yang ketiga ada bergotong royong. Kemudian ada kreatif, bernalar kritis, dan yang terakhir mandiri. Artinya kalau kita kaitkan dengan sesuai dengan profil pelajar Pancasila, itu pas sekali boleh. Jadi budaya positif itu terkandung semua yang ada di profil pelajar Pancasila itu sendiri. Nah, untuk materi yang kedua, motivasi perilaku manusia.
Sebelum membahas ini semua, apa sih pengertian motivasi Bapak Ibu? Ada yang bisa membantu saya memberikan pengertian dari motivasi itu apa sih? Saya yakin Bapak Ibu semua pasti punya motivasi dalam diri kok. Ada motivasi untuk melakukan kebaikan gitu. Nah sekarang pengertian motivasi itu apa Bapak Ibu? Bisa dibantu saya memberikan pengertian motivasi menurut pandangan Bapak Ibu semua. Bapak kepala sekolah mungkin bisa bantu saya. Terima kasih. Motivasi itu menurut saya adalah sebuah dorongan atau penyemangat seseorang untuk melakukan sesuatu sehingga apa yang dilakukan itu menjadi lebih semangat dan terarah. Terima kasih. Luar biasa sekali Pak Supri, kasih tepuk tangan dong buat Pak Supri, mantap. Jadi menurut Pak Supri itu adalah kita, kalau bisa saya simpulkan, untuk mencapai sebuah target, itulah yang ada dalam diri motivasi untuk mencapai sebuah target tadi, atau dorongan-dorongan yang timbul dari dalam diri. Tentunya sebuah motivasi ini benar kata Pak Supri. Jadi kalau kita ingin mencapai sesuatu yang sesuai dengan target kita pasti punya motivasi. Banyak contoh-contoh motivasi dalam hidup. Mungkin Pak Widi juga banyak motivasi dalam menjalani sebuah tantangan, menjalani sebuah masalah ataupun apapun itu. Jadi saya yakin secara langsung ataupun tidak langsung motivasi itu pasti ada dalam tubuh manusia, ada dalam diri kita sendiri. Baik, coba kita lihat bersama-sama 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Pasti dalam kita melaksanakan sebuah motivasi, dalam diri kita ini pasti pengen atau ingin mendapatkan reward dari orang lain dari kita melakukan sebuah motivasi. Kalau saya kaitkan dengan pengertian Pak Supri tadi, hampir berhubungan nih. Ada dorongan, ada target atau hasil. Nah hasil itulah yang dimaksud dengan reward atau imbalan dari orang lain. Mungkin di sini maksud Pak Supri bukan dari orang lain, tapi sesuatu yang ingin kita capai. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Artinya di sini menjadi orang yang mereka inginkan atau menghargai diri sendiri. Jadi orang-orang itu percaya kalau kita melakukan sebuah hasil dari sebuah motivasi. Contoh seperti kita bersama dalam setiap hari Senin gitu, memberikan sebagai pembina, memberikan dorongan atau motivasi tentunya kepada siswa agar bisa dimengerti dan dipahami serta diaplikasikan oleh siswa. Nah, agar siswa itu memiliki nilai-nilai. Sama halnya juga Bapak Ibu di kelas, kita sering menasihati siswa dalam sebagai pembuka pembelajaran atau akhir dari pembelajaran, kita sering menjadikan motivasi. Nah artinya itu kita secara tidak langsung ingin menjadi orang yang mereka inginkan. Di sini posisinya kita menginginkan siswa itu menjadi orang yang lebih bernilai. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu pengertiannya gitu. Jadi ada tiga motivasi perilaku manusia. Selanjutnya keyakinan sekolah atau kelas. Saya yakin Bapak Ibu guru semua di tahun ajaran yang baru itu pasti pernah menyusun sebuah keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Terlebih kita bicara masalah kelas guru dan siswa. Kalau saya sudah hampir 2 tahun ini Bapak Ibu sudah mengenal dengan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Perlu saya katakan bahwasanya dalam kita menyusun sebuah keyakinan kelas ini tidak berlaku untuk wali kelas saja Bapak Ibu. Pak Widi sebagai guru mata pelajaran bisa membuat keyakinan kelas gitu. Artinya sesuai dengan guru agama pada saat jam pelajaran agama, boleh Pak Widi membuat keyakinan kelas gitu.
Nah, menurut saya pernah mengikuti seminar dari salah satu lembaga yang di kabupaten lain. Pada saat itu pesertanya saya, Pak Febri, Bu Mei, ada Bu Sisil, Bu Lia, terus guru-guru yang lain di SD sebelah. Pada saat itu kita diminta untuk membuat sebuah keyakinan kelas, yang dimana keyakinan kelas itu tidak boleh lebih dari 8 item. Ya, keyakinan kelas itu tidak boleh, atau kesepakatan kelas itu tidak boleh banyak-banyak. Artinya kita ambil pokok-pokoknya saja. Kita susun bersama siswa. Artinya ada kesepakatan timbal balik di sini. Jangan kita susun sendiri. Kita susun sendiri terus kita tampilkan, kita tempel. Nanti siswanya keberatan akan menaati keyakinan kelas atau menjalankan kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas itu disusun dengan cara kita diskusi bersama siswa, minta siswa untuk memunculkan keyakinan dalam diri mereka masing-masing. Contoh misalkan dalam kita tahun ini anak-anak maunya gimana nih, ada aturan apa gitu. Dan satu hal lagi yang perlu diingat Bapak Ibu Guru, kita dalam menyusun sebuah keyakinan kelas dilarang menggunakan kalimat negatif. Kalimat negatif ya. Bisa kasih saya contoh kalimat negatif, Bu Lia? Kalimat negatif tidak boleh berantem, terus dilarang menyantai dan lain-lain. Ya. Luar biasa sekali Bu Lia. Jadi itu yang disebutkan oleh Bu Lia tadi itu adalah salah satu contoh dari kalimat negatif. Jadi kita tidak boleh membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas menggunakan kalimat negatif. Kita harus menggunakan kalimat-kalimat positif. Contoh misalkan kita membuat keyakinan kelas, biasanya kita terbesit seorang siswa pasti mengatakan tidak boleh terlambat atau dilarang terlambat masuk kelas. Bisa kita rubah menggunakan kalimat positif. Jadi bagaimana cara merubahnya menjadi kalimat positif Bapak Ibu? Iya, bagus sekali Bu Mei. Masuk kelas tepat waktu. Kalau jangan pun masih mengandung kalimat negatif Bu Sisil. Jadi kita bilang tadi seperti yang katakan Bu Mei tadi, datang tepat waktu pada saat pembelajaran. Nah itu salah satu contoh-contoh dari kita membuat sebuah keyakinan kelas atau keyakinan yang ada di sekolah. Nah, jadi keyakinan kelas atau keyakinan sekolah itu guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid seperti yang saya katakan tadi. Ini adalah contoh Bapak Ibu. Ada contoh dari keyakinan kelas. Yang pertama ini adalah contoh yang sudah jadi yang saya buat di kelas. Inilah contoh-contoh kalimat positifnya. Yang pertama, kebersihan kelas, tanggung jawab bersama. Kalau kita tumpahkan dalam kalimat negatif ya, dilarang membuang sampah sembarangan atau dilarang membuang sampah di kelas. Nah itu tidak boleh. Jadi kita rubah ke arah kalimat positif. Kemudian saling menghargai dan hadir di kelas tepat waktu. Kemudian ada aktif dalam kegiatan pembelajaran. Nah, dalam kita menyusun keyakinan kelas ini tentunya ada nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu. Nah, ada di sini keyakinan dan ada di sini kesepakatan kelas. Maknanya beriringan sama gitu. Nah, di kesepakatan kelas ini ada berupa nilai-nilai kebajikannya. Salah satunya adalah menghormati nilai-nilainya. Kemudian ada jujur, ada apa lagi? Komunikasi, saling menghargai. Jadi itu nilainya. Dari nilai itu bisa kita buat sebuah kesepakatan kelas. Contoh di menghormati. Semua murid diharapkan untuk menghormati satu sama lain, guru dan semua materi kelas. Nah itu salah satu. Jadi dari nilai kita buat menjadi sebuah kesepakatan kelas. Jadi ada dua contoh yang saya tampilkan, ada keyakinan kelas dan ada kesepakatan kelas. Dan ini sebenarnya kudu wajib Bapak Ibu. Kenapa saya katakan wajib? Karena dari keyakinan sekolah atau keyakinan kelas ini kita bisa mengontrol siswa.
Contoh misalkan nanti akan saya paparkan ketika ada siswa yang dia melanggar aturan. Kalau tanpa ada keyakinan kelas, kita tidak bisa mengontrol siswa. Contoh misalkan kita tidak menempel ini atau kita tidak membuat ini. Nanti seenaknya sendiri siswa itu mencontek, tidak saling menghargai ataupun datangnya terlambat. Kita dasar yang nggak ada gitu. Sama kayak negara, undang-undangnya tidak ada gitu. Nanti dia tidak akan terstruktur. Nah kalau kita sudah membuat keyakinan kelas ini, tentunya nanti akan terstruktur. Dasar kita untuk memberikan pemahaman kepada siswa kalau dia melakukan kesalahan itu ada, gitu. Jadi nanti kalau ada siswa yang melanggar, kita buka lagi keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Ayo mas, ayo keyakinan kelas yang kita buat kemarin apa kira-kira? Ada nggak salah satu yang kamu langgar hari ini? Nah itu, atau itu yang menjadi acuan atau dasar kita di kelas. Dan perlu saya garisbawahi lagi, ini bukan perihal wali kelas dan siswa, tapi guru mata pelajaran juga bisa, ya. Baik, selanjutnya saya lihat Bapak Ibu sudah rada-rada ada yang mengantuk, ada yang udah kemana-mana gitu. Kita ice breaking dulu sebentar. Saya ada sebuah materi Bapak Ibu, materinya tebak-tebakan. Saya ada sebuah pertanyaan Bapak Ibu. Pertanyaan ini sebenarnya mudah, tetapi kita sering terkecoh ataupun salah dalam menjawab. Tuh. Jadi kita akan bersama-sama coba. Nanti akan menjawab pertanyaan dari yang saya tampilkan. Yang pertama, lampu-lampu apa yang ada di persimpangan jalan? Lampu-lampu apa yang ada di persimpangan jalan? Ini persimpangan jalan, Pak. Terus ada lampu di tengah, di pinggirnya itu biasanya lampu apa? Hah? Yang biasa kita sebut apa nih? Kalau kita spontan nyebutnya lampu apa? Lampu merah. Ada yang jawab lain? Lampu kuning. Kuning berarti setiap ke bandar Lampung atau ke kota sama bapaknya bilang lampu kuning Pak, lampu kuning gitu. Kalau kita biasa lampu merah, awas hati-hati gitu kan gitu. Ada yang lain lagi? Ada lampu apa? Oke, baik. Saya kunci jawabannya. Ada dua. Jadi ada lampu merah dan ada lampu kuning. Kita lihat jawabannya. Ya, jawabnya adalah lampu merah. Ini yang sering kita katakan. Pada dasarnya yang benar adalah lampu merah, kuning, hijau. Kan nggak mungkin di persimpangan jalan itu hanya ada lampu merah saja, ya kan? Pasti ada lampu merah, kuning, hijau. Tapi karena kita saking latahnya Bapak Ibu, kadang-kadang bilang awas di depan ada lampu merah. Padahal di situ tertera lampu merah, ada lampu merah, kuning, hijau. Oke, masih agak-agak ini nih. Yang kedua nih, ban becak ada berapa? Bapak Ibu, ban becak ada berapa? Ban becak ada berapa? Ini biasanya Pak Widi nih yang suka tebak-tebakan kayak gini. Ban becak ada berapa nih? Ada 3. Rata-rata menjawab 3. Coba Pak Widi menjawabnya berapa? Satu. Mungkin sama Pak Widi menjawabnya 1. Ada yang jawaban lain lagi? Oke, coba kita lihat ya. Pada umumnya pasti akan menjawab 3. Yang benar adalah ada 6 Bapak Ibu. Ada 3 ban di dalam, ada 6 di luar. Tuh, jadi selama ini mungkin kita terpikirnya ban becak ini cuma ada 3 loh. Tapi lebih detailnya lagi ada 6. Ada yang di dalam, ada yang di luar. Oke, satu lagi. Kenapa mobil berhenti di lampu merah? Kenapa mobil berhenti di lampu merah?
Oh iya, karena bunga ini takut kena pelanggaran. Terus ada lagi yang lain? Karena lampunya warnanya merah, kata Bulia. Ada yang lain lagi? Oh, karena sudah menjadi sebuah aturan. Karena merah ya berhenti. Ada yang lain lagi? Cukup? Oke, kita lihat. Kebanyakan orang pasti sama yang diutarakan Bu Kris, Bu Lia, sama Bu Mei. Takut dibilang, takut polisi, takut ketabrak. Yang paling benar adalah karena direm. Kalau nggak direm, mau lampu apa juga pasti nyelonong aja gitu. Karena direm gitu loh. Kenapa kok dia berhenti pada saat lampu merah? Ya karena kendaraannya direm sama kita gitu. Kalau nggak direm ya besar. Oke, satu lagi mungkin ya, Bu. Rem itu gunanya buat apa nih? Mengendalikan. Terus ada lagi, Bu Win? Menghentikan kendaraan. Pak Tardi mungkin? Gunanya rem Pak? Berhenti. Baik, coba kita lihat. Jawaban pada umumnya ya buat berhenti lah. Tapi yang paling benar adalah buat ngebut Pak. Coba kalau nggak ada rem, polisi juga nggak berani ngebut gitu. Paham nggak Pak? Iya. Jadi rem itu fungsinya buat ngebut gitu. Jadi kalau misalkan nggak ada rem ya orang nggak berani ngebut gitu loh. Karena nggak ada pemberhenti. Nah itu jadi salah satu contoh eksplisit mungkin bisa Bapak Ibu gunakan di kelas. Jadi seperti tadi yang pertama, yang paling simpel ya kita senyum selama 30 menit ataupun yang mau agak repot sedikit ya kita tampilkan dengan LCD ini. Ya, kebutuhan dasar manusia. Kita hidup di bumi ini, kalau kata lagi, kita hidup di bumi ini, kita pasti mempunyai kebutuhan dasar. Menurut Bapak Ibu semua, kebutuhan dasar itu apa sih? Kebutuhan dasar kita ini apa aja? Kebutuhan dasar kita ini apa aja? Ini bisa Pak Mudi memberikan salah satu contoh aja. Kebutuhan dasar kita ini apa nih Pak? Dalam kita menjalani hidup ya. Ya Bu Kris menjawab pendidikan. Terus menurut Pak Mudi apa nih? Contohnya coba. Makan, ya, minum, ya. Terus lagi berpakaian, sandang pangan. Terus ada lagi tempat tinggal, ya. Terus Bu Sisi, iya tempat dan tempat tinggal. Terus ada yang membutuhkan kebahagiaan nggak Bu? Sangat, itu wajib ya. Terus ada yang membutuhkan perhatian nggak? Iya, makanya kita ini masih perlu perhatian baik dari orang-orang terdekat maupun rekan-rekan kita yang ada di lingkungan sekitar. Oke, ada 5 Bapak Ibu kebutuhan dasar manusia. Sebelum itu saya akan mengulas sedikit pernyataan dari kebutuhan dasar manusia. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar manusia. Jadi kita bisa lihat siswa kita yang contohnya seperti kelas 1 muridnya Bu Mei tadi, saya tidak akan menyebut nama, kita tahu semua. Itu sebenarnya anak itu perlu kebutuhan yang belum terpenuhi. Maka dari itu dia bertingkah yang bisa dikatakan di luar batas anak-anak yang lain. Sebetulnya anak-anak yang seperti itu kita tidak boleh menjudgment anak itu untuk anak itu nakal, anak itu gak baik dan lain sebagainya. Pada dasarnya setiap manusia, setiap anak itu mempunyai keunikan masing-masing. Itu yang menjadi pedoman kita. Kita di sekolah karena saking banyaknya anak, kadang-kadang kita lupa untuk memperhatikan kebutuhan mereka. Maka dari itu anak-anak itu akan bertingkah atau berperilaku di luar logika atau di luar nalar pada umumnya. Karena pada dasarnya setiap anak itu mempunyai keunikan masing-masing.
Jadi tergantung kita sebagai guru, bagaimana kita memenuhi kebutuhan dasar dari siswa itu sendiri. Jangan jauh-jauh kita mengambil contoh anak orang lain. Anak kita di rumah saja, anak kita, Mas Danu mungkin kalau belum punya anak ya. Jelas kita yang udah punya anak gitu. Anak kita saja di rumah, itu kadang-kadang kita belum tahu kebutuhannya apa. Dampak yang ditimbulkan apa? Dia bisa manja, merengek-rengek, tantrum, nangis, gak jelas kalau masih kecil itu ya. Kalau udah besar dia mungkin ngambek, pikul, kamar dikunci dan lain sebagainya. Karena merasa kebutuhannya belum terpenuhi. Tuh, karena saya juga pengalaman pernah menjadi anak Bapak Ibu. Saya ketika menjadi anak, kalau merasa keinginan saya tidak terpenuhi, pertama hal yang saya lakukan adalah ngambek. Nah itu hal yang tidak baik sebenarnya. Saya cerita sedikit. Kalau bapak saya gitu, kalau ibu bapak saya di rumah, kalau Pak Bu saya minta ini dong, belikan ini, kalau nggak terpenuhi, ya pasti saya akan ngambek. Tapi nggak yang saya menangis muter-muter, enggak. Paling ada rasa kecewa dalam hati, kapan saya dibelikan? Itu kalau dulu zaman masih kecil. Kalau sekarang nggak bisa seperti itu gitu. Karena sudah mempunyai keluarga sendiri. Baik Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusianya ada 5. Yang pertama adalah bertahan hidup, ya. Yang kedua adalah kasih, sayang, dan rasa diterima. Yang ketiga ada penguasaan, yang keempat ada kebebasan, yang kelima ada kesenangan. Bertahan hidup ini contohnya seperti makan dan minum. Bayangkan saja kalau kita tidak makan, tidak minum, ya dia nggak akan terpenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Kita perlu sebenarnya rasa kasih sayang. Bisa dari orang terdekat, bisa dari orang tua, bisa dari rekan sejawat, dan rasa ingin diterima dalam suatu komunitas atau kelompok. Bayangkan saja Bapak Ibu, ini salah satu contoh saja. Saya masuk di SD 3 ini, misalkan enggak Bapak Ibu terima, gimana saya melaksanakan tugas? Bisa saya melaksanakan tugas, tapi rasa nyaman saya ketika saya bekerja tidak ada. Contoh seperti sekarang ini, saya minta tolong untuk menghadiri acara diseminasi saya. Mungkin Bapak Ibu akan berulang lah, ada yang tidak berangkat atau tidak mau lebih nyantai di kantor. Nah itu, jadi itu adalah salah satu contoh misalkan rasa diterimanya tidak terpenuhi. Tapi saya bersyukur sekali ketika saya masuk di sini, rasa diterimanya sangat luar biasa, dan saya merasakan hal itu. Dan kasih saya dari rekan-rekan sejawat juga untuk saya sangat luar biasa. Saya bisa memahami dan saya bisa membaca itu semua. Bayangkan saja dalam suatu komunitas atau suatu kelompok, rasa kasih sayang itu tidak ada. Mungkin kita teguran enggak, mungkin bodoh-bodoh amat, terserah lah itu mau ngapain. Nah itu adalah salah satu contoh dari rasa kasih sayang. Kemudian ada penguasaan. Kita semua tuh butuh penguasaan, rasa berkuasa dalam sebuah kelompok atau komunitas. Kita nggak bisa menjadi pribadi yang nerimo. Itu jarang sekali. Walaupun dalam pelafalan atau pengucapannya udah saya terima apa adanya, tapi dalam hati meronta-ronta gitu. Meronta-ronta dalam arti kata semua karakter yang ada dalam diri itu pasti punya rasa kuasa atau rasa ingin menguasai. Tapi perlu diingat juga ada positif ada negatif. Nanti kita akan bahas bagaimana penguasaan itu. Kemudian ada kebebasan. Kita juga perlu bebas, tapi bebas yang ada aturan, ya. Nah, mumpung ada Bapak Kepala Sekolah di sini, kita juga perlu ingin bebas Pak, tapi bebas dalam aturan. Saya yakin Bapak Ibu guru semua juga perlu kebebasan. Nah, jadi kebebasan ini juga dalam arti kata ya kita taat juga terhadap aturan yang ada. Contoh misalkan kita tidak diberi kebebasan, misalkan nih Bapak Kepala Sekolah mendisiplinkan waktu misalkan. Bapak Ibu masuk kelas jam 7.15 sudah di kelas semua. Ada guru yang terlambat datang, saya sendiri mungkin terlambat dan lain sebagainya. Nah di situ rasa kebebasannya tidak terpenuhi gitu. Nah artinya kebebasan di sini bisa memberikan sebuah kelonggaran, tapi ya nggak longgar setiap hari gitu. Sekali dua kali. Itu rasa kebebasan.
Dan kita bebas juga dalam mengeksplor sebuah kegiatan yang ada di sekolah. Jadi kita bebas dalam berkata ya, ada tanda kutip juga. Yang kelima ada kesenangan, Bapak Ibu. Jadi kesenangan di sini rasa yang ada dalam diri ini rasa senang. Kalau segala sesuatu yang kita jalankan ataupun kita hadapi, kalau ada rasa senang, itu pasti akan membuahkan hasil yang luar biasa. Contoh kayak saya pribadi, Bapak Ibu, dalam menjalankan aktivitas apapun, gitu, baik di sekolah maupun di rumah, saya mau melihat dulu kerjaan apa nih. Kalau memang kerjaan itu nggak membuat saya senang, saya malas lakukannya. Melakukannya pun tidak maksimal gitu. Bisa saya lakukan tapi tidak maksimal. Tapi kalau udah ada rasa senang, nggak akan terasa. Sama kayak contohnya kalau kita mengajar di kelas, Bapak Ibu, pernah nggak merasa kalau waktu 2 jam itu kayak 5 menit? Pernah kan? Karena kita menjalankan aktivitas di kelas itu dengan rasa senang. Anak kebetulan moodnya pada saat itu bagus, timbal baliknya kepada kita juga ada. Nah itu. Selanjutnya ada studi kasus, Bapak Ibu, kita simak bersama-sama. Di sini ada kasus dari wali kelas 4. Bu Julaiha, guru wali kelas 4A, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Tommy, beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Julaiha, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Tommy melakukan hal itu? Saya mau coba jawaban dari Bu Sisil. Dari semua kasus ini, Bu Sisil, jadi ada kasus Bu Julaiha adalah wali kelas 4A. Dia menemukan Tommy ini sering meminta bekal makanan temannya. Nah, menurut Bu Sisil, apa yang akan Bu Sisil lakukan? Terus menurut Bu Sisil, kira-kira apa alasan Tommy melakukan hal itu? Kalau Bu Sisil menemukan muridnya seperti itu, apa yang akan Bu Sisil lakukan? Baik, terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Seumpama saya menemukan siswa yang seperti ini, Tommy, saya akan menasihati. Terutama saya akan tanya dulu ke anaknya, sudah sarapan belum di rumah? Kalau misalnya belum sarapan, kenapa minta ibunya? Saya jawaban, ya besok-besok minta sama orang tuanya suruh bertanya di rumah. Ya, coba itu. Baik, terima kasih Bu Sisil. Jadi kalau misalkan Bu Sisil menemukan siswa yang seperti ini, Bu Sisil akan menanyakan terlebih dahulu, Ibu ya, menanyakan dan kenapa kamu melakukan hal itu gitu. Kenapa, apakah kamu nggak sarapan di rumah ataupun apa nggak diberikan bekal atau apa gitu. Terus nggak ada tindakan-tindakan dari Bu Sisil untuk si Tommy sendiri kalau ada, Bu ya, tindakannya ya. Oh ya, artinya nasihat selalu terluangkan dari Bu Sisil. Baik, terima kasih Bu Sisil, luar biasa jawabannya. Jadi coba kita akan lihat menurut sudut pandang. Alasan yang pertama, karena dia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Tommy adalah untuk kebutuhan bertahan hidup. Ini kalau kita kaitkan dengan 5 kebutuhan dasar manusia tadi, berarti di poin bertahan hidup. Si Tommy ini kenapa dia melakukan hal itu? Ya untuk bertahan hidup gitu. Karena dia tidak diberikan bekal, tidak dibawakan bekal sama orang tuanya, tidak dimasakin dan lain sebagainya untuk makan siang. Maka dari itu dia bertindak seolah-olah ya jadi penguasa di kelasnya gitu. Kemudian yang kedua, karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakan itu pada gurunya, dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Tommy adalah kebutuhan dalam kasih sayang dan rasa yang diterima. Jadi dia itu haus perhatian, Bapak. Jadi makanya dia cari-cari perhatian terhadap temannya. Nanti dari situ guru akan tahu, melaporkan kepada orang tua akan
memperhatikan kembali anaknya, entah itu dimarah, dinasehatin dan lain sebagainya. Itu yang Tommy inginkan gitu. Itu kalau menurut kasih sayang dan rasa yang diterima. Selanjutnya alasan yang ketiga, karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Maka sebetulnya Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya kekuasaan. Dia seolah-olah menjadi seorang penguasa lebih kelas. Jadi Tommy ini menjadi penguasa ya. Nah, karena dia berpikir bahwasanya teman itu akan takut dan selalu menuruti keinginannya. Nah ini. Selanjutnya yang keempat, karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya, selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kebebasan. Dia bebas nyomok makanan yang mana saja Bapak Ibu untuk memenuhi rasa kebutuhan dasarnya. Jadi dia bebas merasa dalam dirinya, nggak ada yang berani sama saya bebas mau ngapain aja. Nah itu alasan-alasan dari Tommy yang dimana kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi Bapak Ibu. Saya kembalikan. Kemudian ada posisi kontrol restitusi. Mungkin kita akan mengumpul sedikit ya Bapak Ibu kan kelamaan. Posisi kontrol restitusi ini adalah kosakata yang baru Bapak Ibu, restitusi. Jadi dari sebuah kesalahan kita akan merestitusi anak atau memberikan penguatan yang dimana mungkin selama ini Bapak Ibu berpikirnya saya ternyata salah menjadi seorang pendidik yang sudah berbuat seperti itu kepada anak. Nah, kita akan bahas bersama-sama bagaimana kita menjadi seorang pendidik yang baik dan benar dan sesuai dengan teori yang ada. Yang selanjutnya adalah 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama ada guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, guru sebagai manajer. Dari kelima yang saya tampilkan, Bapak Ibu lebih dominan ke arah yang mana yang sering Bapak Ibu lakukan? Nomor 3 guru sebagai teman menurut Bu Kris. Ada yang lain lagi? Bapak Ibu sudah lama nih menjadi guru nih, jadi tenaga pendidik. Selain itu yang mana? Nomor 2 guru sebagai pembuat merasa bersalah. Terus ada lagi? Nomor 5 guru sebagai manajer loh, dia sahabat tadi. Pak Widi? Nomor 1. Baik, coba kita lihat bersama-sama dari cuplikan video ini. Sembari menunggu, silakan Bapak Ibu menikmati hidangan-hidangannya. Baik, saya akan mencoba menampilkan sebuah materi dari Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus kemarin yang terlambat hadir 20 menit di sekolah.
dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kelas sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naran, Selamat pagi, Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya kencang, tetap gak kencang, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja.
harus di sekolah jam 7. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu ya. Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan terus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Baik, terima kasih Bapak Ibu. Jadi tadi saya sudah menayangkan sebuah video pembelajaran bahwasanya bagaimana kita menerapkan 5 posisi kontrol menjadi seorang guru. Ada pertanyaan terakhir. Setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi manajer. Iya, luar biasa sekali. Jadi posisi manajer inilah posisi yang sangat ideal Bapak Ibu. Karena di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Yang tadi disebutkan bahwasanya kita menggunakan bahasa yang sesuai, terus kita mengajak bersama-sama diskusi dan lain sebagainya. Jadi kita tidak boleh kurang pas kita menggunakan 4-nya tadi sebagai penghukum dan ada 4 yang lain. Kemudian ada segitiga restitusi. Ini ada kaitannya dengan tadi Bapak Ibu, ada 5 posisi kontrol tadi. Nah, jadi segitiga restitusi ini apa? Ini adalah kosakata yang baru atau Bapak Ibu sudah pernah dengar?
Sudah pernah dengar belum sebelumnya? Belum? Oke, berarti masih menjadi hal yang baru. Jadi segitiga restitusi ini ada beberapa tahapan. Apa sih pengertiannya? Segitiga restitusi ini untuk menyikapi suatu masalah yang ada di sekolah atau siswa yang melakukan kesalahan gitu. Itu ada kaitannya dengan 5 posisi kontrol tadi. Nah, tahapan dari segitiga restitusi ini yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua ada validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga ada menanyakan keyakinan. Dari jenjang atau ketiga bagian ini, Bapak Ibu harus melaksanakan satu persatu dalam sebuah kita menangani si anak yang sedang bermasalah. Contohnya saya kemarin sudah melakukan terhadap siswa saya di kelas 6A, dia terlambat masuk kelas gitu. Jadi saya coba untuk melakukan restitusi. Jadi yang pertama saya menggunakan menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Tapi kalau selama ini kita melihat siswa ada yang bermasalah atau salah, kan langsung spontan saja kita memarahi siswa. Kamu ini nak melakukan kesalahan lagi, udah berdiri di bawah yang bendera. Mungkin ada guru-guru yang seperti itu. Saya juga dulu pada saat masih bertugas di SMP, saya sering sekali seperti itu. Saya menjadi guru sebagai penghukum yang memang dimana itu menjadi rasa kepuasan kita kalau kita sudah menghukum siswa. Bahwasanya mindset saya pada saat itu bahwasanya setelah saya menghukum, siswa itu tidak akan pernah mengulanginya lagi. Padahal itu sesuatu yang salah, Bapak. Karena kita menghukum berdampak itu bisa diingat seterusnya oleh siswa. Itu berdampak negatif pada siswa. Yang ideal adalah kita sebagai posisi manajer. Jadi kita pelan-pelan mencoba menjadi manajer untuk anak-anak kita. Selanjutnya, dari menstabilkan identitas ini, itu dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Jadi di situ tugas kita adalah membuat siswa itu supaya gara-gara kesalahan dia terpuruk dan lain-lain. Jangan, kita memposisikan diri sebagai guru adalah membuat kesalahan itu adalah bagian dari proses pembelajaran. Contoh misalkan kalimatnya seperti ini, tidak apa-apa nak, orang-orang juga di luar sana sering membuat kesalahan, atau teman-teman kalian di SD ini juga sering membuat kesalahan. Maka dari itu jangan kita terpuruk dalam suatu masalah, atau Bapak tidak akan menyalahkan kamu. Nah itu salah satu contoh dari menstabilkan identitas. Jadi tidak boleh kita langsung menjudge anak itu bahwa dia salah, tidak. Jadi kita stabilkan emosinya dulu. Kita tahu anak itu adalah anak yang salah gitu, dan anak juga merasa bersalah sebetulnya. Nah dari situ kita harus stabilkan emosinya. Nah dengan cara menstabilkan identitas. Selanjutnya ada validasi tindakan salah. Kita akan memvalidasi ulang Bapak Ibu. Jadi tindakan anak itu bahwasanya dia merasa bahwa saya bersalah. Nah jadi ini dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru dan atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Nah, contoh dari validasi tindakan salah ini, kita mencoba mereview ulang kesalahan siswa tersebut. Misalkan seperti siswa saya kemarin terlambat tuh, Bapak Ibu. Jadi saya review ulang. Tadi kamu terlambat masuk kelas. Kenapa kira-kira bisa terlambat? Apa yang menyebabkan kamu terlambat? Nah itu, dia akan menjawab. Yang dari dia akan memberikan respon yang proaktif nantinya. Yang saya tadi terlambat gini. Sebenarnya tayangan video tadi juga. Pada saat posisi manajer menanyakan kenapa dia bisa terlambat. Karena dia memang telat bangun. Terus siapa yang bisa membantu itu nanti. Nah kemudian yang ketiga, ini adalah contoh-contoh kalimatnya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap. Maka kamu belajar
cara lain untuk mendapatkan kebutuhan tanpa harus memukul. Ini kalau misalkan kasusnya tentang berantem, Bapak Ibu. Ini salah satu contoh kalimat-kalimat dari kualifikasi tindakan yang salah. Nah, yang terakhir yaitu menanyakan sebuah keyakinan. Ini dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Seperti tayangan video yang tadi, Aren, dia sering terlambat gitu. Pada saat posisi manajer, guru menyatakan bahwasanya siapa yang bisa membantu kamu untuk bisa bangun pagi. Nah itu. Ataupun ada tidak keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Itu menanyakan keyakinan pada siswa bahwasanya dia tidak akan memulai kesalahan itu lagi dan mencari solusi dari kesalahan itu. Nah itulah fungsi dari segitiga restitusi. Saya berharap kepada Bapak Ibu semua, kedepannya kita dari yang sudah kita lihat tadi 5 posisi kontrol, sebaiknya kita menjadi seorang manajer untuk siswa. Yang kita menjadi penghukum, boleh sebenarnya penghukum, tapi lebih idealnya kita sebagai manajer. Ini juga kata Bu Kris tadi, saya sebagai teman Pak, gitu. Boleh juga sebagai teman, tapi itu berdampak nantinya siswa itu hanya manja terhadap Bu Kris saja. Yang lainnya sama-sama guru-guru yang lain, siswa itu tidak akan mendengarkan instruksi dari guru-guru lain karena dia merasa punya teman di sekolah, hanya sama Bu Kris saja dia merasa nyaman. Dia tidak menghiraukan instruksi atau perintah dari guru-guru yang lain. Itu salah satu contoh kalau kita menjadi teman. Tuh. Selanjutnya ini salah satu kalimat, contoh kalimat apa nilai kita percaya di sekolah kita, terus nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Artinya kita menanyakan kembali, mereview ulang. Nah ini saya mencoba menerapkan jadi begini sih Bu.
12 itu berarti langsung tidur gitu. Jam 11 malam itu langsung tidur setelah main di online. Oh jadi nah, jadi yang jelas ketika bangun pagi itu ada yang mencoba ingin membangunkan ada siapa? Ibu sudah membangunnya terus beri terus itu langsung tidur lagi. Sampai putri itu tampak putri tadi kenapa bisa terlambat? Jadi sudah ada yang membangunkan terus putri karena begadang jadi pagi-pagi ya putri nggak bisa waktu nggak bisa jadi pola-pola itulah yang itu bapak sekarang itu ya kita harus bisa menjaga pola tidur dan sebagainya bisa ya punya jadi untuk membuat kita akan pernah untuk bisa bangun pagi kita akan pernah membuat dengan keras ya kira-kira perlu masih ingat bunyi apa datang tepat waktu pada saat dia. Nah kalau kita melakukan sebuah kesalahan ataupun melanggar dari keyakinan kelas itu ada konsekuensinya nggak? Ada apa kira-kira? Bunyinya. Jadi kalau misalkan konsekuensinya itu adalah menyalin pembelajaran ya pada saat itu tidak apa. Oke, terima kasih. Jadi pada saat itu ataupun putri kalau misalkan melanggar kesalahan itu berarti kita harus melakukan itu atau tahu harus atau keyakinan yang begitu juga jadi baik bapak bisa terima tapi bapak ingin memberikan satu pertanyaan terakhir selain ibu putri yang membangunkan putri ada tidak yang bisa bantu putri besok yang bapak ada siapa? Biasa terus bapak terus sama kakak. Oke, jadi nanti bisa minta tolong ataupun nanti dikasih tahu sama bapak sama kakaknya untuk bisa membangunkan. Jadi sekali lagi jangan suka begadang karena begadang itu tidak baik bagi kesehatan. Apalagi bagi kesehatan kita sehingga prosesnya jangan sampai nanti kalau begadang terus nanti dampaknya satu ini tidak terus. Apalagi nanti bisa sakit. Mungkin itu aja mungkin bapak bisa kalau saya yang jelas kesalahan masa ini dalam putih bulan ini karena bapak memulaikan dari sekolah. Baik, silakan kembali lagi ke aktivitas biasamu melanjutkan istirahat atau masuk sekarang istirahat ya silakan ya. Baik, itu tadi Bapak Ibu saya menampilkan sebuah segitiga atau menerapkan dari segitiga restitusi yang dimana segitiga restitusi tadi yang pertama adalah apa? Menstabilkan identitas. Yang kedua yaitu apa? Menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, Bapak Ibu, kita sudah di ujung materi yang dimana kita sudah mempelajari dari 6 materi pada pagi hari ini, sudah menjadi siang ini. Yang pertama disiplin motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, dapat saya simpulkan pada pembelajaran hari ini bahwasanya kita membudayakan positif itu mulai dari diri sendiri dulu. Baru kita bisa menularkan kepada orang lain. Kita tidak bisa mengatur seseorang untuk bisa menjadi atau membiasakan dia untuk menjadi seorang yang disiplin positif atau budaya positif. Yang pertama kali itu adalah kita mulai dari diri kita sendiri. Baru kita
dilihat sama orang dan lain sebagainya, baru kita bisa menularkan itu semua. Baik, Bapak Ibu semuanya, terima kasih banyak sudah menghadiri dan mengikuti diseminasi saya pada siang hari ini. Maka dari itu sebelum saya tutup, saya buka termin pertanyaan jika ada yang ingin ditanyakan. Dipersilakan Bapak Ibu. Monggo. Kita batasi pertanyaannya 2 saja atau 1 juga Bapak, karena ingat waktu juga sudah sekian waktu udah lama. Dipersilakan, siapa yang ingin bertanya? Harus tanya boleh saya masukkan? Oh boleh Pak, kasih masukan juga nggak apa-apa. Terima kasih Pak Putu telah mengikuti penyampaian Pak Putu. Ya, akhirnya kita sebagai guru harus tahu kita itu harus seperti apa ya. Cuman ada salah satu yang mengganjal ya dari hati saya, yaitu di bagian studi kasus Pak Putu. Di studi kasus tadi yang disampaikan Pak Putu, begitu ada masalah langsung yang ditampilkan adalah agar terlibat masalah. Kalau menurut saya itu sebelum kita menemukan akar terlibat masalah kan kita harus menggalinya terlebih dahulu. Nah, maka langkah yang harus dilakukan setelah kita mendapatkan masalah seperti itu, kita itu seharusnya yang pertama adalah melakukan pendekatan kepada si anak. Terus kemudian kita melakukan perhatian, memberikan perhatian, ya, memberikan perhatian. Terus yang ketiga adalah menggali akar masalahnya. Baru kita bisa mengambil tindakan. Mungkin itu waktu yang bisa saya tambahkan. Kalau mungkin kurang pas ya, mohon maaf dan saya kembali. Terima kasih Bapak, luar biasa. Sekali lagi masukannya. Berhubung Pak ini Pak Supri, saya ingin menanggapi bahwasanya benar kata Pak Supri ada tahapan-tahapan. Tapi yang saya sampaikan di sini adalah supaya singkat saja Pak dalam kita menyikapi sebuah kasus yang dimana sesuai dengan 5 kebutuhan dasar. Terima kasih Pak Supri masukannya yang jelas itu untuk kita semua. Bahwasanya bagaimana kita menyikapi permasalahan dari anak itu bisa menerapkan sesuai yang dikatakan oleh Pak Supri tadi. Jadi jangan langsung kita menjudge anak ataupun menyikapi masalah anak. Jadi kita harus ada tahapan-tahapan pendekatan diri, komunikasi dan lain sebagainya seperti yang dikatakan Pak Supri. Berhubung ini saya tadi menyampaikan materi supaya lebih cepat, makanya saya langsung ke pokok intinya pada saat pembahasan, yaitu 5 kebutuhan dasar manusia. Sekali lagi terima kasih Pak Supri. Selanjutnya ada yang lain lagi? Pertanyaan? Dipersilakan Pak. Terima kasih. Jadi sangat bagus sekali saya melihatnya. Tapi yang saya lihat tadi Bapak bermasalah kasus tadi itu yang saya lihat karena kebetulan kita ngajar di SD Bapak di sekolah dasar. Saya lihat tadi kelas 10 SMA Bapak. Maaf, ini kalau misalkan itu, walaupun tadi Bapak mengatakan di situ ada kelas 6 juga, kelas 6 untuk putri tadi. Cuman kalau misalkan ini kejadian di kelas 1 Bapak, kelas 1, kelas bawah, itu bagaimana tindakan yang harus kita lakukan? Karena kemungkinan besar itu anak itu ada yang maju, ada yang seletek yang berbeda dengan anak kelas 10 SMA, kelas 1 SMA. Itu pola pikirnya sudah lebih dewasa. Mungkin seperti itu Pak. Kalau saya lihat tadi, karena kebetulan kita semua belajarnya di SD. Nah tadi contohnya saya lihat kelas 10 SMA itu pola pikirnya sudah dong. Cuman kalau SD kan berbeda, mungkin gitu Pak. Baik, terima kasih Pak
kita bicara perihal tahapan segitiga restitusi, tadi yang saya tampilkan contohnya adalah anak SMA. Ya, itu adalah modul pembelajaran saya Pak Widi. Dan kemarin saya juga sama pertanyaan Pak Widi saya tanyakan pada saat ruang kolaborasi. Gimana Bu, seandainya saya mengajar SD apa bisa disamakan dengan contoh yang ada? Kata ininya bisa. Pada saat itu juga kami melaksanakan diskusi. Terlebih ada juga guru TK menjadi CGP Pak. Nah itu juga pertanyaan yang sama. Bagaimana saya merestitusi anak TK Pak Bu? Nah segitiga restitusi adalah sebagai alat Bapak Ibu, alat untuk kita bisa menangani kasus ataupun masalah si anak. Nah dan bagaimana kita dalam memberikan ini kepada anak, walaupun anaknya bervariasi. Nah sesuaikan dengan jenjang-jenjang yang ada, sesuaikan dengan kalimat-kalimat yang pas menurut Bapak Ibu itu sesuai. Tapi kita harus bisa menstabilkan. Ini jangan sampai terlupakan dan terlewatkan. Mana momen yang harus menstabilkan identitas, mana yang validasi tindakan salah, sama mana yang menandakan keyakinan. Jadi segitiga restitusi ini sama siapa saja boleh, sama anak kita di rumah juga boleh, gitu. Tapi sesuaikan dengan kondisi usia, kondisi anak. Ya, nggak mungkin misalkan seperti anaknya Bu Mei, Julpa, kita samakan dengan saya menangani seperti Putri tadi. Nah, mungkin saya nanti ketika Bu Mei mungkin nanti ketika menerapkan segitiga restitusi sama Julpa bisa menggunakan bahasa sehari-hari. Nggak mesti harus kaku seperti itu. Benar kata Pak Widi, ketika kita belajar ataupun mengajar di SMA cepat nyambungnya. Nah, itu tugas kita menjadi seorang guru. Bagaimana kita memenuhi kebutuhan siswa, jadi paham siswa kita seperti apa, kita menggunakan bahasa-bahasa yang sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada di sekolah. Terima kasih Pak Widi, bagaimana? Ya, nah kita sudah berada di ujung dari diskusi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada hari ini itu dapat diterima. Dan saya mohon maaf kalau dalam penyampaian materi ada yang kurang. Saya di sini tidak berusaha untuk menggurui Bapak Ibu, tidak. Saya hanya mengimbaskan materi yang saya dapat kemarin di pendidikan guru penggerak. Saya mencoba untuk mengimbaskan kepada Bapak Ibu, berbagi pengalaman, nah bahasanya seperti itu. Karena saya yakin saya bukan apa-apa di sini. Kemampuan saya juga masih sedikit. Mungkin Bapak Ibu yang lebih daripada saya. Maka dari itu saya mencoba untuk pemenuhan kebutuhan yang ada di pendidikan guru penggerak itu. Nah, ini salah satu program pengibasan di sekolah tentang budaya positif. Akhir kata, sekali lagi saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Ibu guru semua, terkhusus Bapak Kepala Sekolah yang sudah mendukung saya. Akhir kata, semoga kita tergerak, lekas bergerak, dan mari menggerakkan. Baik, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Santi 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 Om. Baik, terima kasih Bapak Ibu.